Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan nanawa ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu gak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, wih naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak apa syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai Kiai, jadi saya tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah baik. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid, ya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Kada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, suatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW.
Kemudian dengan gampang hadatin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau di diroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh, apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang-ulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi, harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Walhasil terus diceritakan, bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Itu bernama Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot.
kita ini yang nekuni fikih itu tahu kalau tidak kunut itu madhabnya Hanafi, kunut itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Muhammadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di mubalik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya biasa saja. Karena dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat, kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya dalam hal-hal seperti ini orang UI pasti nggak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya nggak mau. Nggak jelas kan? Dibilang nggak cinta juga nggak mau. Tadi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga nggak mau. Nah, tapi dalam banyak hal nggak jelas itu penting Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, nggak jelas itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi, di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin, corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid, itu perang Uhud kalah, itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai dapat gelar Hamamatul Masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salah. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah janjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Bukan riswah, bukan riswah.
Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya, terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh itu. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, narik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing, 1 kambing, itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Barkohnya gak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Gak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Gak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya gak tegas. Tapi gak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi wa yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kalijogo yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok ini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus. Karena tertib jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso, itu gak tertib. Tapi justru itu enak, ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun gak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajar. Nah, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi, saya sering. Ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS, enak aja. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus? Enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus mau tanya,
Tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah, kembalikan ke biasanya, rudat ilal adat. Itu tidak usah sowan ke rumah. Juga nggak registrasi dulu, nggak daftar dulu. Ya ini tidak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai nggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu tidak bisa on time, tidak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, nggak enak jadi kiai, tidak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati saling menghormati. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya. Nah, biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka, orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayatma alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak nuntut. Tapi kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template. 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah, gak minta apa-apa kan dia tahu diri, nggak bayar kok minta. Maksud saya Islam itu luas, dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Tadi orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Loh, ada ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja.
Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar, bilangkan ke Pak Rektor, sangkap tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang nggak orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, tidak senang. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut miskin betul. Itu tak ajarin Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini. Misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar itu. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Oh itu, lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan, beras kan. Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin teruskan. Kata itu. Maksud saya Islam itu seenak itu, Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Gus, enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Kayak engke-engke itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa? Ada studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kayak gitu sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar, tanya saya. Kalau itu hebat, kenapa Gus gak mau jadi kayak itu? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kayak itu, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya gak bisa. Ya sudah, Gus aja yang jadi kayak besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan. Supaya orang itu tahu. Ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor. Tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya,
Ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak lah. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan. Tak tanya. Kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500 sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Salah duha itu. Saya pernah miskin kan kata apa? Ingkana rizki fisama apa? Wa ingkana qalilan ya kalau fisama fa'anzilhu terus wa ingkana qalilan fakasirhu kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa? Ya haroman fatohiru. Kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru paling trennya yang enggak benar juga fatohiru kata Mas. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru. Paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya. Lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh. Makanya saya mohon yang sekarang miskin sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah. Namanya orang juga ingin. Ya, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas, nggak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius kamu bisa aja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh nggak berani ngajarin kemudian digunakan orang fasik malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan. Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya gak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena gak bisa dihindari wabena humain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang gak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu, la tamuddanna ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Camry, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, beliau saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus karena latamud dan nanawa ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak apa syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai, jadi saya tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah baik. Ya, mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita-cerita yang dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Kategori itu status.
Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya, supaya ada semacam-macam lah, umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran yaumanad ukulla unasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat, makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab. Karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyhur guru yang Ki Bisri apa Mbah Mus. Kowe nek ditakoki pangeran rombongan. Takoki ketuane napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyhur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Itu kalau nalkin mayit sing wis matek ning kuburan itu. Ya Ji, aku sibuk apa mulang, soalnya nak ditakoki mending ngenteni aku. Jadi nak ditakoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talqin apa? Jadi misalnya kowe kan nak mati tapi aja mati sik kan ora. Ya teng kreteng nak ditakoki mending ngenteni Gus Pak ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku. Misalnya Mbah Mun ngenteni ketuane sampai do Kanjeng Nabi. Pas dok Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani gitu. Jadi itu tak warai ya. Jadi, nah, tapi nak kue bakat keramat, mending ngono dijiotosi. Mereka dijiotosi karena dianggap itu. Nah, kula pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim, agak berat. Itu ada kiai ditanya marobuga, itu jawabnya lucu, sing mulang tauhid ning donya iku aku ora tau mulang malah takok maksudnya. Saya ini guru tauhid apa. Nah aku semuanya lagi datul awam ini, saya nanti baca Jawharatul Tauhid karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun, karena untuk tadi untuk jawab malaikat guru tauhid sih takoki marobuka supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid ditakoki apa? Marobuka. Itu sudah saya niatkan, sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali, karena setelah mukjizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah, kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi, karena beliau perempuan. Semua nabi adalah laki-laki. Kamu tidak usah protes secara gender, kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi? Ya, malah ribet. Pas ngaji suwi ku kayak delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena nggak mungkin nabi terus gak cantik, nggak boleh. Nabi jelek itu nggak boleh. Semua nabi kalau cowok ya ganteng, andai kan perempuan ada nabi juga harus cantik. Wah itu papa terus piye nak ngaji. Terus nanti bojo sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah, sing wedok nabi, sing lanang mempanjang lah, itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika, namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar lah. Dulu diantara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar angka nol itu ya, angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji
itu Allah manggil gini kan, orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu, karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torekoan, nggak tahu mujahadan itu semuanya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya iku ora pantes itu lho. Nah muridnya pantes, gurune iku kaya ora pantes. Mosok guru tafsir ya nak mungkin, tapi kayaknya enggak lah, maksudnya itu. Kalau sama-sama mungkin yang mlebu swarga juga mungkin, ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian tapi muridnya juga bisa ya ora pantes lah, ben rokok ora pantes. Kok terus cilik ati gitu. Tapi luwih ora pantes iku gurune. Ternyata Allah itu suka, dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak konteks ini. Saya ulang lagi, Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah, karena iman kita ini orisinil, melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat, wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal, ya tentu Allah sangat bangga karena, tapi kan ada unsur normalnya apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika, tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu nggak digaji, terus nggak PNS, nggak ya guru saja, ikhlas. Karena nggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan nggak ingin kamu miskin terus mulang, karena jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora ridho nak umatnya Kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niki guru tenan, ora ridho nak umatnya Nabi bodoh. Nah, kowe kan gak mulang mergo ora ridho nak kowe miskin. Akhirnya golek sing gaji, nak gajine kurang ya pindah. Soale iku ora guru iku. Iku pekerja napa? Tapi ya apik lah timbang nyolong. Ya, tapi ya ndak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar, itu guru. Jadi gaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi, muridnya tuh ngipi itu. Malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan, dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Terus dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau ndak ya ndak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, para malaikat, nisbatus naini ilal wahid wasalis warobe iku kanisbatis naini ilal wahid. Wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoke kowe nak gawe angka iku mesti siji loro. Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisnaini ilal wahid awisalas ilal wahid kulun ala haddin sawa. Kamane jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 ya ko papat ko telu ko loro ko siji. Jadi gak mungkin farul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batisna ini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap farul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora ono sujab kabeh, pinter tenan kowe. Terus awas seneng yo iku jenenge ulamaku, jadi matematika wae dadi tauhid.
Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marbuka. Ya repot. Olan aku direncana mau usul fikih karangane Imam Amudi. Tanggung nglawan malaikat mau apa sing nglawan malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru apa? Tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS Madrasah Sarang, Madrasah Babai Lukman. Iku anggere bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, iku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi anggar sing tauhide untuk 7 8 senajan to fikih 5 tasawuf 4 itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapote kalau tauhide 4 neraka, mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sana. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni. Mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Lalu itu Allah lebih rindu lagi. Dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang gak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu. Karena malaikat ketika iman, kue wajar iman. Memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, gak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing. Termasuk yang ahli matematika, nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsah, semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat terus merungokno iki, Bos. Karena semua angka mesti dimulai dari 1. Ya wis. Akhirnya malaikat ya seangka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruh tetep itu kabeh farul wahid dimulai dari al wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi dari nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabange. Maksudnya iku asal usule tetep siji. Mulane banyak ulama anak gawe mbok guyonan mbok tenan tapi ya rodok tenan tapi rodok tenan artinya ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nak Quran minallah nggih, nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari 1 titik. Misalnya kayak gambar apa lah, gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar rugen keriting misalnya, tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud, apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi, kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wa bi yakunu ma yakun, dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan. Berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah, sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa, dihilangkan. Tapi kalau di depan enggak bisa. Maksudnya 0 itu enggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud enggak boleh diciptakan oleh 0, mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari 1 wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari 1. Maka engkau ya Allah harus 1. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekamane itu Allah ngendikan, wong ini kok mbok takoki marbuka, malah diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah,
Umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para Nabi. Karena kulo niku suwun, wae kulo suwun jenengan ape mati, pokoke latihan tauhid mulai saiki, sehingga pas ape mati niku pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kalau kita dari gak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Yaitu disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji, karena ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir, baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling dzuru madza fis samawati wal ardh. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat, setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar, wastaghfir dzambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astaghfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya, Allah itu tenan ta fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu badal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan ilmu. Termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalah sawar rofi ilal wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu, yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh mantuk-mantuk sis daripada kon belajar meneh sadok. Sadok sis swarga ribet ya. Aku lan termasuk ulama sing bejo, kula niku seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing para gabit. Kula niku ora seneng, tapi saya betul loh, saya ini mboten sowan nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kula, mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kula niku sekolahnya sering juara matematika, mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kula. Luwih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usur, ya ngapa? Rubul usur. Karena orang Arab itu ummi itu lugu. Jadi dibikin tahapan. Caranya biar rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100. Setelah 100 dibagi 4. Namanya berapa? 25. Berarti rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10 dulu dari 1 juta. Berarti berapa? 100 bareng 100 1/4-nya berarti 25. Nanti kalau 10 ya gitu, usurnya 10 berapa? 1 ya, unsurnya 10 berapa? 1 ya, terus rubuknya dari 1 itu berarti seperempat. Nah terus wong Arab itu senengane difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuruk kan antara usur dan nisul usur, kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10. Ya zakatnya zuhur itu kan bisa 1/10, berarti per 100 pintal
10 pintal. Bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usyur berarti per 100 10 berarti namanya apa? Usyur. Atau nisful usyur berarti berapa? 5 karena usyur itu 10 berarti kalau nisful usyur 5. Lah 5 dalam matematika modern disebut 1/20, yang 10 dianggap 1/10. Kalau orang Arab enggak usyur atau nisful usyur. Jadi misalnya 1 juta, usyurnya berapa? 100. Separuhnya usyur 50. Berarti menurut sampean 50 tambah 1/20 yang 100 1/10. Tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab, jadi itu justru bagus karena terus dibikin apa bertahap. Lah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan, misalnya gini, rungokno kowe ben matematika, sebenarnya ini gue tes-tesan ngarepe pangeran, jadi sebenarnya misalnya HP ini kan, tawarai matematika, Mustafa jelas ra iso matematika, roe tasawuf bedene. Wong seneng tasawuf itu gak seneng mikir mesti gitu. Tapi akhir-akhir ini iso, mergo iso ge grup. Ngaku WA ora duwe iki, kula niku semilih donya ora pati roh. Bisa tak sangka dekne kancaku akhirat, jebule roh donya, kecewa aku asline. Nah wis ben aku wis. Misalnya HP ini, Mas. HP ini satu kan. Iku mbok pro piro? Kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di bab ghanimah itu di pro 5. Berarti HP ini dibayangkan dibagi 5. Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi 5, satu bagian namanya apa? 1/5. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya sudah, Nabi dibagi 1/5. Setelah 1/5 ini hilang, diambil Nabi dan Rasul, ya Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya kan 4. Jenenge arba'atul akhmas, 4 dari pro 5. Nah yang 4 dari pro 5 itu dibagi para yang ikut perang. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa lillahi khumusahu wa lirrasul wa lil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis. Tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap 8, ya sudah HP ini langsung dibagi 8. Berarti pembagian persatunya sumun, dianggap 1/8. Nanti di bab apa lagi dianggap 6, ya sudah ini dibagi 6. Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang. Karena membayangkan sesuatu itu difisikkan. Apa? Cara wong Jawa itu ngene, kowe duwe telo sak karung. Anak 5, ya di pro 5. Nah anak 6 ya di pro 6. Dadi ana wong kok ora iso matematika yo goblok banget asli. Perkarane iku dong. Wis iso matematika, Mas. Ya latih ku sampean takon ngetes matematika ning pangeran sampean pusing. Jadi ngomong tasawuf sing ora tau mikir iku sing tasawuf sing ora gelem mikir, nek mikir ya apik. Kula yo ngoten. Kula niku iso matematika termasuk baru kayak diulang Mbah Mun. Mbah Mun itu dulu yang ngajar tauhid saya itu Mbah Mun. Namanya kitab Al-Husnul Hamidiyah. Iku sing arange wong modern, jenenge sinten napa Afandi sinten napa Abdul Hamid, pokoke wong modern. Iku ning kitab tauhid itu digambar. Hadihi nuqtatul wujud, terus ana titik sitok. Terus ning kono ana titik pirang-pirang, tetep nisbatu kullin nuqat, semua titik ini nisbatnya tetep ilal asli, iku titik 1. Jadi wong ben gambarno, kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu, yang tentu itu kita namain Allah, karena mbok kayak apa gambar itu jelimetnya tetap dimulai dari satu titik. Mbok angka sebanyak apapun ya dimulai dari satu. Nah, ini pentingnya. Jadi semua ilmu itu mengarah tauhid. Nah, kenapa kita butuh satu? Karena nggak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari nol. Berarti nak dimulai dari nol, sesuatu yang nggak ada menciptakan yang kamu itu gendeng bareng, jelas gendeng itu sarap itu, gak kena diobatno itu. Dong ya. Lah mosok wong nerangno ngene terus sampean jadi takoki marbuka. Ngene aku ya ora direncana jawab. Yes, pokoknya. Nah itu sebenarnya ulama tertentu mbek pangeran malah kon presentasi. Oh kak keren dah ya. Dari kau presentasi. Jadi orang sesuai makome yo sini-sini wong mosok guru tafsir terus. Jadi Mama Mudi iki cerita wong keramat sampean ora usah GR ngalami ngono ora ngarah wis tak jamin ora. Dianjuti malaikat iya, aku yakin wis. Karena malaikat itu ya kepengin di kegiatan. Kan mungkar nakir terus kadung nyekel godam mosok nganggur kan
Dene yo ora trimo, maksudnya iku hobi, nutuk itu hobi. Tapi nanti nak Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Para wali itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau dia mungkar nangkir seperti itu berarti ada rasa takut. Padahal wali dijamin tidak takut. Itu masyhur itu keramatnya Imam Amudi. Dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika. Nah Imam Sibawai kan lebih membingungkan malaikat. Ya sama, Imam Sibawai muridnya juga tanya, wong kok amen ngomong nahwu terus itu terus piye? Masyhur, takok imar rabbuka, malaikate takok ini ku man mausul napa istifham. Wah, patene wong malaikat kon ngaji alfiyah. Terus ditakoki, "Semar rabbuka, Allah iku zat sing paling a'raful ma'arif." Jadi zat yang harus diketahui itu Allah. Kok nganti ditakokno iku piye? Cerita wali boy lucu lu. Narobi adawiyah malah parah meneh. Marbuka. Ya Allah ini habamu siapa lagi? Zat yang paling saya kenal, yang semua orang harusnya kenal. Malah ini masih tanya siapa? Malah parah meneh. Zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas. Kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa? Nangis deh. Kecewa deh nih. Wong Allah zat sejelas itu masih ada yang apa? Ya lucu tuh. Misalnya ini contoh gampang-gampang. Sing ngaji tafsir Jalalain ini kan mesti ngerah aku kabeh takok. Gus Bah iku sapa kan yo lucu. Lah saiki Allah ku zat paling penting ning donya lan ning akhirat. Mergo pemilik alam semesta. Terus ana sing takok Allah iku sapa? Aneh gak? Dong ya maksudnya logikanya. Nangis Rob. Ya Allah zat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. Iku cerita wali maksudnya kan arah wali ya rapati paham. Jadi ya nak apa meneh nak sing ngritu, wah cerita itu enggak benar. Kowe ora dadi wali sik lagi protes. Engko metuhi aku. Cukup protes sik. Enggak mungkin. Alam iki wae pangeran rawekmu. Kok kowe darani ra mungkin berarti ngilani kekuasaane bocah kok ora dong. Dong paham ya? Kowe milih dadi wali apa dadi wong biasa ngadepi pertanyaan marbuka ya. Apa milih latihan wae mau 5 wae. Marbuka Allah, maman nabiyuka Muhammad. Terus pertanyaan ketiga apa? Apa maksudnya ini pinter ya Bang Piro? Ini mudin ya. Pertanyaan ketiga apa? Marbuka maman nabiyuka Imam kasih apa kiblatu kasih? Mus. Apa wala-wale oleh ning pertanyaan iki lho. Apa kan sing mungkin kene? Marbuka Nabi kitab ya. Kitab Abuka. Loh iya bapak penting loh. Cuma untungnya ra kanggo bapakmu ya. Kan kon jawab Nabi Ibrahim. Niku keren. Mulane kena Gus ning donya sampeyan ning mungkar nangkir aman. Ora usah dhuwure Gus. Man Abuka Ibrahim. Terus apa nih Mas? Kiblat ya. Bocah kok durah hafal wah bahaya itu. Dianjuti lah gak malaikat sampeyan. Apa? Nomor berapa? Masa ana dinu kowe? Oh. Urutane marbuka. Saudara meyakinkan ya. Kula niku mboten guyon, njen kula niati, guys. Memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi, tapi tetap wae kowe kudu yakin bahwa wali-wali itu diberlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan. Maka cerita mungkar nakir seperti itu menghadapi yang umumnya orang mukmin. Ya kan ora kebayang, mosok Kanjeng Nabi takoki wa man nabiyuka. Iku aneh-aneh wae. Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad gak ngalami itu, para sahabat, para wali yang gak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Masyhur itu. Ya jadi ngaji itu harus khatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah? Alasna ikhwanaka. Yang disebut Nabi adalah tuba liman amanabi walam yaroni. Bejo banget wong sing iman be aku padahal tidak melihat
aku. Ternyata Allah juga gitu. Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada Allah. Caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu. Nisbatus nain wassalasah wal arba ila al ma'aliha ta'ala tetap nisbatnya pada satu. As-satu wal al aslu. Berarti Allah al-wahidul qahhar. Ya semuanya lah terserah. Penting mengarah pada zat sing satu. Gini ku wajibil. Artinya apa? Kalau ada teori kok Tuhan 3 atau 4 atau apa, itu aneh. Tetap nanti kalau Tuhan 2, 3 hadasani, yang kedua ini nisbatnya ke satu apa? Tetap ujung-ujungnya kembali ke satu. Al aslu tetap satu. Nah satu itu ada yang mengistilahkan nuqtatil wujud, titik wujud. Nah itu sing diimplementasikan di titiknya ba. Mulane iku ketok nak Quran niku minallah. Tekan bismillah kok ora dimulai huruf ain tasin tapi dimulai ba. Paham ya, terus kabeh iku ngetokno mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ngaji ben roh. Bismillah dimulai dari ba. Ba itu nuqtatil wujud, titik wujud. Berarti bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Ampun kula terus mau. Dadi wong kudu yakin subhanah wa wahul wahidul qahhar. Wis wae latihan. In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum. Intak furu lamun dadi kafir sira kabeh utawa melakukan kekafiran sira kabeh. Kowe nak kafir ra usah kumo luhur terus Allah rugi ya ora fa inna waha. Mongko sak temene wa taala ghaniyun dat sing semuge angkum sangi sira kabeh. Wala yardolan ora ngersano sapa wa ibadi maring pira-pira kawulane Allah ora ngersano ora rido al kufra ing kekafiran. Wa in arada senajan ngersano sapa wa hu ing al kufra min ba'dim sangi sebagiane ibadah. Wa in taskuru lamun nyukuri sira kabeh ki nyukuri Allah ing Allah. Ciri utama syukur fatu minu mongko iman sira kabeh. Yardoh mongko ridho sapa Allah ing syukur utawa hu ing iman. Bisukunil hak lan sukune hak yardoh wa dhamiha lan dhamai hak ma isbain sertane isba berarti normal. Wa in taskuru yardohu lakum wa dunihi lan tanpa isba kados kira kita napa wa in taskuru yardohu lakum. Jadi di kiroannya asim mat silah yang aneh itu kan hanya dua. Nggih yardohu lakum kalian apa? Wa yakhlud fihi muhana. Nggih di kiroannya asim mat silah mat dari domir yang aneh berapa? Dua. Gini ku tenggene surat Furqan nggih. Mestinya normalnya kan fihi itu pendek, tapi di surat Furqan apa? Wa yakhlud fihi muhana hanya dibaca apa? Panjang. Terus sama yardohu normalnya setelah fathah kan hu-nya jangan, tapi dibaca apa? Wa in taskuru yardohu lakum. Napa? Yardohu lakum dibaca apa? Pendek. Lakum maring sira kabeh. Wala taziru lan ora iso nanggung apa nafsu awawan wasiratun kang dosa wisra ukhra ing nasibe dosane awawan sing liya wisra nafsin ukhra. La tahmilu tegese ora nanggung apa nafsun hu ing wisra. Sumaira rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marji hukum dibali sira kabeh. Fayu nabi umum kau nyeritano sapa wa kum sira kabeh melakukan perkara kuntung kang ana sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh. Mana kula nu cita-citane nak teng swarga lah ben ngaji. Aku bayangno niku amen amper widadari terus aku koyo canom ae dadi. Nak kowe kepen widadari lah ngono bojomu wis elek sak karep-karepmu wis. Wae elek cerewet terus pancen kowe wajib mlebu swarga mergo ben terobati yo. Wis melarat bojone elek cerewet. Terus nek mlebu swarga terus piye? Terus penderitaan ini akhirnya kapan? Kowe kudu mlebu swarga wis. Ya, rumah swargane gelem ta ora kok dirayu dadi pokoke walhasil iku kudu mlebu swarga. Jadi keramate wali-wali niku ada wali ku seneng salat. Saking senenge salat iku bareng ditawani pangeran mlebu swarga takoni sitok. Ya Allah di surga itu ada salat ndak? Kalau ndak ada saya ndak usah masuk surga. Nak kowe kan gak salat mlebu swarga mergo ora wajib salat. Dadi kowe jan buling tenan. Dadi kawula aku buling. Dadi kowe nganggep ku salat ku problem. Wayahe turu tangi salat, panas-panas zuhur. Dadi kowe seneng swarga ku ape kelon ambek ora usah salat. Dadi kowe mlebu swarga iku pantes ora mlebu. Mergo ibadah ku mbok anggap problem. Jadi gamane pangeran ku cara protes ning kowe. Lha kowe pangerane iku aku. Kok nyembah aku mbok anggap problem.
Jadi pantas kowe ora mlebu swarga dari sisi ini ku. Mergo kepengin mlebu swarga nang apa? Nang kelon, nang ora. Kepengin kan ora usah salat, ora usah poso, ora usah kerja. Dadi utekem iku elek banget. Maksudnya iki ora ngritik ya, vulgar ae biasa wae. Nak wali ku ora dadi bayangno. Gusti, mosok teng swarga terus sampean mbek bidadari terus kelon cek. Enake teng pundi niku makhluk. Angsal salat Gusti. Dadi takokane angsal salat. Ora mboten enten salat. Nek kula bayangno swarga terus gak ngaji tauhid itu rasane piye maksudnya. Nah, sampean wis ora ngarah ngaji aku nek wis wis kono nang bidadari sing kritik ora roh wis pokoke sing ayu lah wis. Mergo beda pikirane wali mek ra wali ku beda. Ya kowe ora usah takok, pikirane piye? Engko nak wali ro dhewe wis ora usah takok. Saya tuh punya sekian contoh wali. Saya punya kitab banyak tentang wali. Memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitab wali. Sok menjadi wali maca kopendo kan yo lucu. Ada. Itu ada wali itu mau mati itu nangis. Ditanya sama kalau wali itu kan ngalami satu kasus, kenapa kamu nangis? Ya Allah, kalau setelah mati itu saya di kuburan, lalu gimana saya sholat? Saya minta satu hal, saya diberi hak sholat ketika di kuburan. Itu diantara wali yang bisa sholat di kuburan itu ada banyak. Diantaranya itu setelah meninggal banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan. Dan itu diantaranya ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia ini nangis, ya Allah, kiamat ijek suwi terus ini kuburan ini wopo wae maksudnya itu. Kan jarine nak wong soleh-soleh kan kon turu. Terus dene kan wali, mosok turu ngenteni kiamat. Engko nglilir rong kiamat, nglilirne urung apa? Apa meneh nak nglilir anak putune utange akeh kan sumpek. Apa meneh anak putune rebutan apa? Warisan. Ngono ku nak alpat gak apa-apa, mok sawah sithik. Gak sumbut blas apa? Nah, rebutan Mercy alpat isek keren apa? Sawah sak petak direbutno. Wis ngono demi bojone elek pisan. Demi bojo elek kok tukaran mbek dulur piye? Nek bojone wahyu artis rada pantes tukaran mbek dulur sumbut. Bojone elek demi bojone tukaran mbek dulur. Demi warisan sing saedeng sak sen wis kliru kabeh. Nabi Musa, makanya kula niku percaya tenan. Kula percaya sak percayane nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jan nabi tenan. Lho kowe ya iman, cuma caramu iman mbek aku beda. Kelasé yo beda. Ya pantes beda guru mbek murid kok padha piye. Maksudnya iku ora urusan sombong, pancen pantese beda. Mosok guru mbek murid bate padha. Bangone guru TK kok. Aku kadang-kadang mikir, kena apa Kanjeng Nabi badhe Mi'raj iku kenangane mbek para nabi kok sholat. Jadi neng Masjid Aqsa ya sholat. Wa taqaddam tali sholati ya Nabi sholat. Terus kemudian Nabi diminta jadi imam. Hubungannya sholat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku Mi'raj, dia sholat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah. Tahtal kasibil ahmar. Walau kuntu hunalika la uritukum, kata Nabi. Kalau saya di kawasan itu pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa. Itu waro'aituhu qa'iman yusolli. Aku anggar ketemu Musa tak parani ya pas sholat. Nabi Ibrahim ya pas sholat. Jadi mereka itu bayangkan ngenteni kiamat terus. Ora ge grup mus yakin ora. Maksud ora. Ora ono wali kok gawe grup. Opo iku. Tapi ora dosa ora maksudnya ya. Wah, so pusing ngadepno jamaahku ribet deh. Ya tapi pancen pantese aku yo ora ben ono bedane mbek cah nom. Lho kula bayangno nek mati ku ora iso bayangno, misale ning kuburan terserah apa-apa. Terus wae turu ngetangi jebule urung kiamat tangine. Apa meneh nak entuk kabar nak anak putune utange akeh malah pusing meneh wis putu anak putu tukaran rebutan warisan demi bojo. Bojone elek. Lah meneh elek kode banter. Aku tiga ada ibu-ibu sing elek. Gus wong lanang lho ada ngenyak bojo elek. Apa dene ganteng? Ternyata ya enggak terima juga, ternyata ada perlawanan apa?
Ya bagus lah menurut saya supaya imbang apa. Lho aku nek ana wong wedok ra seneng sing lanang ku seneng, tak dukung. Mergo sing lanang ya hakikate ora pati seneng. Dadi bentuk apa perlah? Kok enak dekne ra pati seneng tapi sing wedok seneng mati. Matian itu enggak bagus, itu enggak seimbang. Sing lanang kan ngeluh bojo kok elek ngene yo. Sing wedok tak dongakno ya punya perasaan yang sama supaya imbang. Ben muadalah ben apa? Seimbang. Kalau sering dijak ngrasani ibu-ibu, Gus bojo kula kuwandane wong lanang gak kodak ngene-ngene. Sing lanang medal bareng ngrasani ngono ning ngarepku. Karena jenis tokoh kan biasa nggo laporan-laporan ngono. Mau tak dukung mesti sing wedok. Nggih Bu jenengan harus berani. Kurang ajar wong lanang ngono. Supaya ada perlawanan. Kalau enggak kan enak wis sing lanang darani bojo kula Gus wis elek cerewet, sing wedok tak warai. Nganggur turu-turu. Supaya imbang. Supaya wajah jauh sayiatum misluha. Kalau ada keburukan harus dilawan lah supaya seimbang. Aku tambah tua, tambah iman nak Nabi Muhammad SAW jadi Nabi tenan. Loh gak mungkin loh. Nabi tentu gak punya trik, gak niat dikhilah. Di mana-mana Nabi itu ummi, mesti lugu. Tapi Nabi ngendikan, aku mi'raj, iku ketemu mara Nabi sholat. Ning dhuwur kenanganku yo. Sakwise aku wusul, maksudnya ngerti tenan nak pangeran iku Allah. Yo ngerti tenan hiburan terbaik hambanya adalah sholat aku roh. Saiki sampean bayangno. Widadari iku piye kaya apa ayune iku makhluk sing diciptakno. Kaya apa enake kelon iku kebutuhan nafsu. Piye-piye kelon iku kebutuhan nafsu. Masalah kita iku duwe rohani. Ora nafsu. Rohani kita iku mau ta'aluke mbek Allah Subhanahu. Dadi kek iso bayangno ning swarga terus kelon terus. Nak kowe iso bayangno, aku ra iso, yakin ra iso. Lho nak kowe wis ngono-ngono lho, semakomo wis ngono. Wis tok kono tok wis. Mau tak golekno kamar mojok ning swarga. Sententono olehmu kelon wis makomu wis tok kono. Wis kira usah protes. Nah aku ra iso bayangno, yakin ra iso. Sampai jare Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Ya Muhammad bin Idris. Umpama ning swarga iku aku ora iso delok pangeran, atok ora mlebu swarga. Terus e opo ae ning swarga. Dadi laulam yu'min Muhammad bin Idris bi ru'yatillah aku ora usah mlebu swarga. Opo ae ning swarga. Karena rohaninya pasti berontak. Lu ngaku mlebu swarga ya mergo nyembah Allah. Ya ngerti swarga wae Allah ora ketemu sing duwe. Gamane ngono. Kamen ketemu ojo itu kan widadari ya pas-pase widadari lah kok kasaran. Nak kowe kan gak tau bayangno ngono. Suwono langsung golek kamar. Nah aku iku redok kok iso. Rohani kita di mana wong? Lah ya mlebu swarga ora ana sing duwe. Sing duwe sapa? Terus kowe ora kepengin ketemu sing duwe. Kok widadari sing ayu-ayu terus mau trauma bojo elek terus dendammu kan wis suwi. Mulane gak kebayang. Mulane wong saleh-saleh iku bayangane swarga piye? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nek kowe ya swakhurun ain ka amsalil luluil maknane pokoke sing bangsa inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna abkar. Bar dikumpuli dadi perawan meneh. Nek mulang wis ngono wae. Nganti kiyaine mbek ngiler mergo bayangno. Sing ngiler-ngiler ku perlu dicurigai iku bojone elek tapi kok nganti ngono. Bayangno wong ayu kok nganti ngono iku bojone elek tapi. Lah bojone ayu nerangno tenang wae maksudnya kok aman apa? Aman. Iki ra nyindir tenan niku biasa wae. Dadi ketara nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyen nabi tenan. Kaya apa nabi cerita sejarah Mi'raj, ketemu malaikat ning Masjid Aqsa ngene apa? Salat. Ketemu sapa ae salat. Wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Kasib itu gundukan, ahmar itu kemerah-merahan. Dan sampean kalau ke Yerusalem itu diantara tempat yang dianggap makamnya Musa adalah ada gundukan merah. Itu ya sholat. Jadi kemana ngenteni Nabi ya sholat. Sehingga karena Nabi itu sering cerita sholat sampai sahabat, ya Allah saya minta satu hal, setelah saya mati nunggu kiamat itu saya beri hak sholat. Sehingga masyhur ada sahabat lain yang main ke situ dianggap ana wong urip mergo dekne iku kudanan terus ke situ dianggap ana kancane jebule wong wis kapundhut ya salat ning kuburan sopan ana kancane jebule wong wis mati kowe mlayu. Jadi terus ada era tabiin yang gitu kok iman yusallu ya, semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya karena
piye-piye fakta kita. Fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah, unsur syahwat. Fakta kita ini punya rohaniyah. Dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhan. Itu enggak ada gambarannya. Orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya farauhu wa rayhan. Semua alamnya itu berbau roh. Lah nek sing koyo kowe kan ashabil yamin, umpama kowe mlebu swarga iku makome ashabil. Kowe wis pokoke mangan wa faqihatin katsirah la maqtu'ati bar mangan apel, mangan duren, semua mangan opo ya dipangan. Wes pokoke mangan klon wis ngono. Sas. Sembah wes. Iku sampeyan tak dua kok pucuk. Ya, tapi ya apik tetep swarga napa. Tapi swargane orang-orang spesial itu mala ena roat wala uduna samiat wala khatara ala qalbi basyar. Ono kiai semoco mala enun roat wala udunun samiat itu sama ya karena la itu bisa la kalau diulang-ulang itu bisa ngamal bisa ilgha. Jadi kulon bayang wis tak warai sampean. Kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya roh. Kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya, tentu kita di surga ingin ketemu yang punya. Makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena logikanya mosok sing duwe swarga aku ora ketemu. Itu kerinduan al-muqarrabin. Makanya dungane Nabi ku melihat Allah bukrotau wa asila. Para wali semuanya gitu. Lah kowe ra wali, lah ora tau ndonga ngono. Dungane ya Allah supaya bojo sing elek gentosi teng. Gentosi teng napa? Swarga. Maksud iku digenti apa dipermak ra roh iku. Nek digenti berarti bojomu mlebu neraka terus digenti. Nek bojomu mlebu swarga dipermak ra roh iku. Ya notone rada angel langsung kok elek. Tapi pangeran kun fayakun ya tetap gampang, tapi aslinya ya rada ribet kan. Kan ngeringkut konstruksinya kan terlalu 100%. Nah aslinya ayu kan mau moles tok, ini nak sing welek kan aslinya ya rada repot, tapi Allah ala kulli syai'in qadir ya. Jadi kalau suwon kita latih, nah itu harus dilatih ya. Kita tetap punya alam roh. Ya bukti gampang gini. Saenak-enake jima misalnya, atau saenak-enake di duit. Apa pernah menandingi misalnya enake anak iku loro terus mari? Makanya ada ulama ditanyakan, nikmat itu apa? Nikmatnya punya anak itu apa? Jawab ulama itu lucu. Melihat dia sakit kemudian dia sembuh. Melihat dia hilang misalnya terus pulang. Artinya ulama itu mau ngomong, ada nikmat yang mengalahkan jima, mengalahkan hubungan intim. Kayak apa senangnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh, punya anak sakit. Artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmatul jima misalnya. Tapi kita ini terlalu bodoh, pemuja jima. Omongnya sing bojone elek kan bayangno iku widadari terus. Kok semua angkel jenenge ning donya iku dendam. Artinya gini. Andekan ya tentu kita tidak ingin ngalami. Andekan kayak anak hilang atau ada anak loro sing kritis terus sembuh. Nikmat itu, nikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmatul wiqa atau jima itu nikmat mana kira-kira? Nikmat melihat anak sembuh dari koma misalnya. Nah, artinya apa? Ada nikmat yang sebetulnya tidak ada urusan dengan biologis atau syahwat. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini, mosok lah nikmat ning swarga, salat itu sak dhuwure nikmate jima. Kowe kan ra iso bayangno, karena utek kemis. Ngeres ngono maksudnya. Apa ngomong ngono kok angel temen nerangno kowe. Aku kuwatir kowe ora paham, mergo ya ketoke ora paham maksudnya kowe ning ati mosok Gus nikmate salat ngalahno ngeloni. Aku roh tekemu makome jek ngono. Dong ya. Suudon sing terbukti ya maksudnya. Lagi aku pengen kowe paham apa? Bagi wong-wong sing wis ning alam rohani salat itu di atas. Sampeyan tak critani, wis gak mungkin mbok tiru Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah ayu-ayu garwane Nabi. Ku Nabi nek kepengin tahajud, iku yo ning kamare Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tiru ning ngarepe. Ayu lho, nom. Kowe ora ngaras do tahajud yakin. Nabi tetap dengan santainya tetap tahajud, tetap nangis. Sampai kenangannya Sayyidah Aisyah, nak Nabi ngadeg sikilku tak dilojorno, nak Nabi pe sujud tak ingkretno. Jadi Nabi nak seling pangeran niku ning ngarepe Sayyidah Aisyah tetap salat. Kowe bojo elek ora kok bertahajud. Kok
iso. Lah kok iso. Tapi mergo iso wali wis keteke wis. Ayo ngaku ae. Apa meneh nak mumpung gelem malah ada ora tahajud. Tapi yes ngono iku apik wae, tetep kanggo kowe wis apik wae, wis makome wis ngono. Cuma aku kepengin nerangno kowe, kuwatirku kene ati protes mosok lah ning swarga jek kepengin salat kaya ora ana widadari ae. Utekmu niku mareni iku kowe ngono maksude iku ora kowe ora usah bayangno wali ku kaya kowe. Mau butuh kowe memahami, ora kudu nglakoni. Barang mokal dibakas paham nggih. Tapi kula piyambak nu setuju mek wali-wali sing niku. Kula bayangno lah rohani saya akan tersiksa ketika orang ketemu Allah. Karena kita ada hanya punya syahwat tapi punya wis gamane ini. Ki di bojo ayu kepengin kelon. Terus pas iku ana kabar anakmu lara. Tetap kami itu berontak, tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik, dapat pelayanan kesehatan yang tentu nikmatnya jima ini sudah terkurangi, bahkan bisa saja di-cancel. Artinya ada sekian contoh di mana alam rohani itu mengalahkan alam jusmani. Sama kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita anak orang melihat Allah di surga itu tersiksa. Widadari engko sik sementing sowan pengiran. Nah aku ngene kok ijek potongane ra paham, wis terlalu wis tak gekno analogiku kias. Wis saiki dong ya. Dong. Berarti sholat sik apa kelon sik? Ayo coba sholat sik. Apa? Oh, milih di sholat sik. Apa? Soalnya melani swarga pangeran Gabaro berulang-ulang. Ono swarga kelas umum. Iku visi trim makhdud wa talhim mandud wa dilim mamdud wa ma'i maskub wa faqiyatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'a furushim. Wah, nah tapi ono swarga sing muk gambarane Allah muk faroihum. Alamnya semuanya. Nah, ada swarga sing digambar Allah meneh da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di surga pun nyamannya ya kalau baca tasbih, baca tahmid. Nah kowe kan gak mosok ning swarga cek wiridan. Ya aku istighosah sak jam gringgingen. Tekan apik istirahat ning swarga kok jek ana acara apa? Dadi koyo kowe ku jek ra siap maksudnya. Allah Karim, muga-muga disepuro. Ora disepuro ya wis kelakuan ngene. Tapi tak dongane disepuro, muga-muga disepuro. Sentakno oleh amin pokoke tak dongane. Kelakuan kok ngono iku piye? Ya tapi ki ilmu ya kowe cocok ra cocok kudu mbok tampa. Aja kok pepeke ra ngalami terus ingkar, itu tidak boleh. Ilmu harus kita terima meskipun makom kita tidak di situ. Tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu penting. Itu tadi ada ulama ditanya nikmatnya punya anak gimana. Jadi nikmat tertinggi misalnya anakku loro terus sembuh. Kayak apa misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh. Itu ngalahkan nikmat punya alpat, punya istri cantik, punya apa saja. Artinya apa? Kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan. Sama, kita ini rindu sama Allah, zat yang menggaji kita, ngasih uang kita, ngasih rezeki, ngasih oksigen, yang memfasilitasi bumi air. Kemudian kita tidak pernah ketemu. Di surga adalah tempat terbaik untuk zat terbaik, terus diberi hak melihat. Makanya ketika Allah ngendikan di surga itu kamu bisa melihat Allah, itu nikmat yang enggak terkirakan. Makanya semua ulama donga wan nazar ila wajhikal karim, dan semoga aku mendapat hak melihat wajahmu ya Allah. Nah tapi kue-kue kan alami syahwaniyah, alam ahwan syahwat, trauma bocor rapati ayu terus akhir mangkel dendam maksudnya. Bojo elek melarat tagihan akeh. Kowe iki ambisine ning swarga iku mau dendam maksudnya ben berakhir apa? Jebule sing ngutangi kowe ketemu ning swarga. Wakeh meneh malah. Ses. Kok ora ketemu sing apa? Ketemu debt kolektor. Dan debt kolektor ya piye kudu hisab sik lho ngawur iku. Debt kolektor itu hisab sing utang ra bayar ya. Bisa. Jadi kok tertahan ning masar iku. Aku liwat ya tak liwati wae. Moga nyafaati piye wong utangmu dhewe kok ngene.
tak liwati ya. Mbah kono. Wis kula terusno. Inna usadana wa ta'ala wa alimud dat sing pirsa bidati sudur kelan apa sing ana ning ati bima fil qulub. Wa idza masalah nalikane mekenani al insana ing manusa apa ail kafir tegese wong sing mentale kafir apa durun bahaya. Tentu orang mukmin tidak akan berperilaku seperti ini. Daa mengko ndonga sapa insan robbahum ing pangeran insan. Niki Imam Suyuti nafsiri insan ayil kafir. Manane tadorra tegese tadorruk sapa wong DPDP sapa wong muniban hale wong sing bali rojian tegese bali ilahi maring Allah. Jadi nak pas ono madorot, ono masalah oleh DPDP ning pangeran tenanan, tapi summa idza khawalahu. Kemudian nalikane napa ngrubah sapa Allah, manane membalikkan keadaan sapa Allah lahu maring nikmatan ing nikmat. Hu ing man nikmatan. Kemudian ketika dia dikasih nikmat, atau tegese paring sapa Allah hu ing insan diparingi nikmat in aman ing kenikmatan minhu sange Allah tapi nasya mung lali sapa man taroka tegese ninggal sapa man. Ma ing perkara kana kang ana sapa man yatu tau donga sapa man ya tadarru ilaihi maring ma. Mingko blu sing sedurunge iki. Bahwa te iman sing ditinggalno iku Allahu Allah. Sama mongko te maknane mau fi maudi man enggal maknane man. Maksudnya ketika nikmat sudah dikasihkan ke dia, maka dia lupa orang yang pernah dimintain. Maksudnya zat yang pernah dimintain yaitu Allah Subhanahu. Jadi kamane pas melarat eling, pas sugela lali. Tapi malah wajah alalan gawe sapa man lillahi maring Allah andadan ing pira-pira syarik sekutonan syuraka tegese pira-pira sekutonan. Liadillah. Nak kira kita liudillah nggih. Wajah ala lillahi andadan liudillah ansabili, tapi ada sabah liudillah sama apa? Liadillah bi fathil apa? Ya liadillah wa dhammiha lan dumai ya liudillah ansabili sangin dalena wa dinil Islam tegese agama Islam. Kul ngucap sira Muhammad tamat tak gawe seneng-seneng sira bi kufrika kon kufur sira qalilan ing masa sing sithik bagi ata ajalika tegese sisa ajalan. Maksudnya wis nak kelakuan ngono silahkan seneng sesaat. Masane seneng sesaat iku kadar ajal kamu di dunia karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa qalilan innaka satamni sira min ashabinar saking wong-wong sing penduduk neraka. Lane bener Imam Suyuti meskipun insan itu maknanya manusia berarti manusia memasukkan orang mukmin, tapi Imam Suyuti menafsirkan insan di sini adalah orang kafir karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang kafir. Nanti ke jogeman lali Allah itu. Enggak ben koyok orang kafir. Jogeman lali Allah. Mari perilaku itu seperti orang apa? Kafir. Aman ana te wong kita fi filmin aman. Jadi ana sing maca aman, ana sing maca napa aman. Wa kang teman iku konitun iku sing jumeneng, maknane sungkeman. Kok imun tegese sungkeman utawa bersikap aktif biwadho ifitoati kelawan rutinitas to'at. Oleh nglakoni taat ana al-laili ing tengah malam saatihi tegese tengah-tengah malam sajidan hale wong sing sujud wa qaiman lan hale wong sing jumeneng fi sholati ing dalam salat yahdaru wedi sapa man al akhirata ing akhirat ya khaufu tegese wedi sapa man adzaba ing siksane akhirat selain wedi wayar julan arep-arep sapa man rahmatar rabbi ing rahmati pangerane man jannata rabbi ing swargane pangerane man iku kaman kaya dene wong wa kanteman iku asin wong sing duraka bil kufri lan kekafiran akhirihu taliyane kafir. Orang yang bermalam-malam dia sujud sama Allah, dia takut akhirat, dia berharap rahmatnya Allah. Mbok padakno wong sing happy-happy ambek kekafiran atau ambek maksiat. Tentu itu tidak sama orang yang menikmati sujud, masa mbok padakno ambek sing menikmati dugem. Tentu beda. Mengenai kula suwun ibadah itu harus senang. Karena di luaran sana banyak yang senang bil maksiat. Kita harus ibadah yang senang, harus nyaman, harus wayarju rahmata rabbi. Wa fi qira'atin siji qira'ah aman fa amun teman bima nabal wal hamzati lan bima hamzah aman. Kul ngucap sira Muhammad hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong akeh ya alamuna kang ngerti sapa alladzina waladina lan akeh la ya alamuna kang ora ngerti sapa alladzina ila istawiyani. Wong sing ngerti eksistensine Allah tentu milih hubungane mbek Allah iku salat berharap. Lah wong kok nikmati maksiat nikmati kekafiran berarti ora kenal Allah. Mosok wong sing ngerti mbok padakno sing ora ngerti. Artinya perilaku maksiat yang kamu nikmati itu bukti kamu itu orang jahil, orang yang enggak ngerti. Tapi nak kowe seneng Allah, seneng zat sing paling berpengaruh ning donya iki berarti kowe wong ngerti. Mergo ngerti zat sing penting. Tapi kena ora eling Allah berarti ora eling zat sing penting. Itu namanya kebodohan. Kamala istabi kaya lera padha sapa alim wong sing alim wal jahil lan sing bodho. Mulane niki mugi-mugi kok baru kaya ngaji tambah seneng apa Subhanahu wa taala. Apa seneng sak seneng-senenge sehingga bayangno swarga iku ya ngakoni
Salat meskipun pisan tok lah wis kanggo kowe pisan wis penting ketok duwe etika napa. Dadi mlebu swarga sing gadah pundi terus digoleki lho kok langsung mlebu kamar enakmu dhewe cok ora di akhlak. Inna ma yatadzakaru ang mestine eling ayata itu tegese nampa pitutur sapa ulul albab sapa wong sing duweni akal ashabul